Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, setelah bulan kemarin saya kesini ke Jogja bertemu Gus Rofiq. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Gus Rofiq. Saya senang dan bersyukur sekali karena gimana Gus Rofiq ini salah satu idola saya. Alhamdulillah, matur nuwun. Tapi mohon maaf Gus, sebelumnya apakah Gus Rofiq senang bertemu dengan saya? Oh, alhamdulillah seneng bertemu jenengan sama tim-tim jenengan. Alhamdulillah sedulur ini ya. Saya juga begitu Gus, karena menurut saya apa yang kata-kata yang keluar dari Gus Rofiq ini adalah mutiara yang sulit saya dapatkan. Insya Allah, alhamdulillah matur nuwun, migunani. Begini Gus, saya punya satu persoalan di mana di sini saya minta tolong kepada Gus Rofiq untuk dijabarkan supaya tidak terjadi polemik tentang rasis. Rasis ya. Ya, jadi begini Gus. Bagaimana anak keturunan Adam lantas bisa menjadi berbagai suku, bangsa, ras, warna kulit yang berbeda-beda? Ya, itu termasuk seni Tuhan menggerakkan alam semesta, nggih. Aslinya awalnya dulu di dunia ini hanya ada 4 golongan, nggih, yaitu Mesir, Jawa, Cina, sama India. Kemudian mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya, nanti muncullah keturunan-keturunan. Antara Mesir dan India akhirnya memunculkanlah Eropa. Terus antara Cina dengan Cina lama-lama muncul Korea. Terus Mesir itu juga nanti turunlah darah Arab kayak gitu. Sesungguhnya dari awal cuman beberapa jenis saja, tapi lama-lama bermacam-macam. Terus nanti berhubungan dengan ini Mbak, berhubungan dengan tanah yang ditempati seperti Afrika, itu karena tipikal tanahnya mereka jadi berkulit gelap ya. Terus itu tergantung tipikal tanahnya, seperti di Rusia karena banyak di Eropa mereka jadi berkulit putih seperti itu. Itu memang sudah jadi seninya, alam semesta itu diciptakan oleh Allah kayak gitu. Aku jadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu dengan tujuan lita'arofu, aslinya saling mengenal, akhirnya perbedaan itu menjadi rahmat Mbak. Lah, dengan perbedaan itu akhirnya mereka membentuk satu negara-negara tersendiri toh. Lah, negara ini akhirnya punya satu kepentingan kelompok yang disebut kepentingan negara. Negara satu yang lainnya sekarang kan lebih dari 100 negara. Dari perebutan ekonomi, perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh, itu menjadi seni yang indah di alam semesta ini Mbak. Itu seni Mbak. Lah nek wong ora rebutan ndak ada seninya, seperti itu. Lah dari seni perebutan itu nanti Allah mengutus utusannya, bisa rasul, bisa nabi, bisa istilahnya penjiwa hidup, istilahnya orang yang penghayat hidup itu, mereka memunculkan ajaran-ajaran tertentu. Lah itu seni juga Mbak. Dan dari masing-masing golongan itu mereka punya budaya sendiri, punya istilahnya tipikal sosial sendiri. Lah itu menjadi hidup di dunia ini menjadi satu hal yang berwarna-warni. Itu indahnya di situ. Lah nanti kalau muncul gesekan, muncul perpecahan, itu kan muncul dari golongan-golongan yang punya watak buruk. Lah di situkah nanti muncullah manusia yang berwatak jelek, nanti untuk membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah kayak gitu. Ini aslinya gini loh. Jadi Allah itu sifatnya zahir batin. Akhirnya muncullah langit, bumi, benar, salah,
laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Nah, seperti itu. Dari semuanya itu akhirnya disaringlah dengan hidayah. Orang yang tetap dekat dengan Tuhan, mereka lah yang selamat. Yang lepas dengan Tuhan, mereka tidak selamat, kayak gitu. Itu seni, Mbak, seni budaya, seni sosial, seni risalah, seni teknologi, seni semuanya kayak gitu. Jadi perbedaan itu kalau sesungguhnya kalau kita paham itu rahmat, Mbak. Kalau umpamanya itu ndak beda-beda kayak gitu, ya kurang seni, Mbak. Mungkin kan makanya eneng wong Indo ya, Jawa karo Eropa jadi Indo bentuknya kayak gitu. Asik, Mbak. Jadi itu kalau kita lihat dengan mata murni, hati yang murni, wah, warna-warna dunia itu luar biasa indahnya, seperti itu, Mbak. Baik, Gus. Kemudian mengingat kita sebagai umat beragama seperti Islam, yang dimaksud dengan khusyuk saat sholat itu gimana, Gus? Apakah pikiran kita tuh sadar atau nggak sadar? Yang namanya khusyuk itu yang aslinya dari awal sampai akhir kita nyambung dengan Tuhan. Seperti ya contohnya sholat ya, sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk itu ya sebelum sholat kita bahas syahadat dulu ya. Ketika jenengan ngucap Allah itu ya harusnya sepakat antara dohir batinmu, cipta, rasa, dan karsamu, ucapanmu, itu semuanya menyatu, fokus pada apa yang engkau ucapkan, yaitu Allah. Antara pikiran, hati, perasaan, ya, angan-angan jenengan, itu semuanya menuju kepadanya. Kehendakmu dalam hal nafsu itu harus khusyuk kepadanya. Tingkah lakumu mengucapkan Allah itu juga harus menuju kepadanya. Itulah syahadat yang khusyuk. Jadi zahir, batin, cipta, rasa, dan karsa, penjiwaan, penghayatan, dan perusapannya itu semuanya sepakat mengucapkan syahadat Allah. Pikiranmu memaknai, hatimu merasakan. Itulah yang disebut khusyuk syahadat. Khusyuknya sholat itu harusnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita harusnya masuk dalam dimensi keagungan Tuhan. Nah, kita baca Fatihah itu, nah itu harusnya kita khusyuk bahwa sekarang kita itu sedang membaca kalam Tuhan. Itu apapun maknanya, walaupun kita nggak tahu apa makna dari bahasa yang terucap dari surat Al-Fatihah itu, kita harus menjiwai dan menghayati, meresapi bahwa kita sedang membaca kalam Tuhan. Makanya kita harus sakral, Mbak, baca kalam Tuhan itu. Kemudian dari gerakan kepada gerakan lain itu selalu diawali dengan baca takbir Allahu Akbar. Dari pergantian gerakan itu seharusnya kita mengucap Allahu Akbar, pikiran kita harusnya menangkap bahwa Allah itu Maha Agung. Rasa kita masuk dalam alam keagungan Tuhan. Nah, itu akhirnya di dalam sholat itu terjadi satu trans, satu lompatan spiritual yang luar biasa dalam sholat itu. Terus kemudian kan diakhiri dengan baca salam, ya assalamualaikum. Itu kita harusnya masuk dalam dimensi alam penebaran keselamatan. Kita menebar satu assalamualaikum, menebar keselamatan ketika hidup di dunia ini. Warahmatullah, menebar rahmat. Wabarakatuh, itu menebar berkah. Jadi kalau bisa habis sholat itu, kita itu harusnya masuk dalam alam keagungan Tuhan, alam puja-puji, bahwa hidup ini semuanya adalah kalam Tuhan. Kalau jenengan hidup harusnya kemana-mana menebar salam, menebar rahmat, dan menebar berkah pada dirimu sendiri, keluargamu, dan makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Itu namanya khusyuk, Mbak. Jadi khusyuk itu berhubungan dengan kesepakatan pribadimu. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, pikiranmu nggak kemana-mana, tapi memaknai keagungan Tuhan. Rasamu merasakan keagungan Tuhan.
nafsumu itu berkehendak mendekatkan diri pada keagungannya, dan tingkah lakumu itu sebagai gambaran yang menunjukkan keagungan Tuhan. Jadi nanti di dalam kehidupan sehari-hari itu akhirnya akan membuat satu dimensi daya dalam dirimu yang membuat orang paham bagaimana agungnya Tuhan, bagaimana kesucian Tuhan, bagaimana keterpujian Tuhan itu ada dalam tingkah lakumu, dalam ucapanmu, dalam pikiranmu. Seperti itu nanti akan terkumpul menjadi titik yang disebut kebijaksanaan. Itulah kusyuk kayak gitu. Jadi kusyuk jangan hanya dalam koridor pas melakukan sholat saja, Mbak, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kusyuk harus mempengaruhi, ngoten niku lho, Mbak. Siap. Kemudian Gus, saya pribadi ini kan sebagai anak muda yang masih miskin pengetahuan, mendengar istilah atau wedaran tentang uninong, aning, unang itu saya merasa mati kutu atau saya belum tahu apa itu. Nah, jadi di sini saya minta tolong kepada Gus Rofik untuk menjelaskan apa itu uninong, aning, dan unang. Neng, 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 nang, itu aja dirahasiakan dulu. Jadi disederhanakan dulu. Jadi contohnya ya, ketika jenengan punya masalah hidup, biasanya orang punya masalah gimana, Mbak? Pusing, resah. Nah, terus apa, galau, nanti nggak bisa tidur, lama-lama akan terucap apa? Aduh, nyerah, piye gini lah. Itu jenengan harus laku eneng, Mbak. Meneng, diam ya. Ucapan jangan bereaksi dengan aduh gimana ini. Pikiran diam. Karena itu kalau pikiran jenengan aktif, dia akan terbebani dengan masalahmu, akhirnya pusing. Perasaanmu diam. Kalau tidak diam nanti akan bereaksi dengan keadaan hidupmu yang merasa berat itu, akhirnya resah, galau, gelisah. Jadi jenengan diam, meneng, rasakan keluar masuknya napas, tarik napas, buang napas, diam. Lama-lama engkau akan menemukan inti hidup, yaitu napas. Nah, kalau sudah menemukan inti napas, jenengan lama-lama akan tenang, dan tenang. Seperti kopi, Mbak. Kalau airnya itu sudah tenang, dia akan menep, bening. Ya, beningnya kopi ya tetap ireng tapi kan nikmat. Diminum lah, itulah jenenge neng. Lah kalau sudah neng, jenengan akan merasakan kebeningan. Jadi masalah yang ada pada diri jenengan itu tidak akan merusak pikiranmu dengan kepusingan, kepenatan, merusak hatimu dengan kegalauan dan keresahan. Maka jenengan akan menemukan nang. Nah wes nang, jenengan menang dengan dirimu sendiri. Kalau sudah bisa mengalahkan dirimu sendiri, bisa mengarahkan dirimu sendiri kepada titik ketenangan. Nang. Lah, ketenangan itu adalah cahaya dasar untuk menerima satu pencerahan. Jadi segala masalah yang engkau dapati itu malah tambah memoles dan menguji ketenangan hidupmu. Lah kalau jenengan di dalam keadaan apapun bisa tenang, maka ketenangan itu akan memunculkan satu cahaya. Lah itulah enong. Lah jenengan akan mendapatkan setiap umur panjenengan bertambah dengan banyaknya tantangan, banyaknya keadaan, banyaknya situasi yang memoles jiwa panjenengan, itu akan membentuk satu kepribadian yang selalu tenang, bening, wening. Lah itu akhirnya bisa menggodok jiwa panjenengan menjadi jiwa yang matang. Istilahnya jiwa-jiwa yang dewasa. Kalau tua, wirasah dikapak-kapakno, ndak usah diapa-apakan, kita itu tua sendiri. Tapi kalau sepuh itu
perlu proses. Lah itu kalau jenengan bisa nang neng neng nang nong niku jenengan aslinya nyepuh jiwa supaya jiwa panjenengan dewasa. Walaupun umur jenengan masih muda, tapi jiwa jenengan sudah teruji, sudah terdidik, dan jenengan masuk pada titik pendewasaan. Ngeten niku, Mbak. Jadi hadapi segalanya dengan meneng, beneng, nanti jenengan akan menang dengan dirimu sendiri, menang dengan keadaan, jenengan akan menemukan titik ketenangan. Kayak gitu, Mbak. Neng, neng, nang, kayak gitu. Seperti itu. Itu adalah satu tata cara ketika jenengan punya masalah. Itu adalah metodologi dengan masalah itu bagaimana membuat panjenengan matang. Bukannya malah pusing, galau, resah dan gelisah. Lah itu nanti tidak akan ada pendewasaan dalam dirimu, Mbak. Itu seperti itu loh, Mbak. Batu permata itu kalau ndak digosok ya nggak menceling, Mbak. Niku. Jadi umpamanya ya, Mbak, umpamanya jenengan sudah punya penampilan menarik, cantik ya umpamanya, banyak orang suka, akan lebih bagus lagi jiwa jenengan wah, luar biasa, Mbak. Itu berarti jenengan cantik luar dalam kayak gitu. Nah, nanti carilah orang-orang yang lebih, istilahnya lebih matang juga. Nanti malah nek mboten golek sing luwih mateng jenengan momong. Lah jenengan kudune golek sing iso momong jenengan. Jadi dia lebih matang, ketenangannya juga lebih sempurna dibanding panjenengan, kebeningan pikiran dan keweningan hatinya itu kalau bisa lebih daripada diri jenengan. Nanti jenengan akhirnya ya bahagia toh, Mbak, ngoten niku.